Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID Channel, saat ini Anda sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri dan Ustadz Kafi. Nah Ustadz, di episode kali ini kita akan membahas mengenai mulianya perempuan, Masya Allah. Dan pastinya kita juga akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah nih Ustadz. Kalau gitu langsung saja Ustadz dimulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, pemirsa Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang wanita, wanita adalah salah satu ciptaan Allah yang Allah sangat muliakan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat tersendiri dengan nama An-Nisa. Kalau kita lihat, An-Nisa itu artinya bukan perempuan. Akan tetapi ternyata An-Nisa itu artinya adalah perempuan-perempuan. Sebagai contoh, ini ada kumpulan wanita-wanita, itu namanya An-Nisa. Oleh karena itu, An-Nisa itu artinya adalah perempuan-perempuan. Lalu bagaimana kalau misalkan satu wanita itu artinya adalah atau bisa disebut juga al-mar'ah, ya, yang berasal dari kata muru'ah. Mar'ah itu satu orang wanita, asal katanya muru'ah. Apa itu muru'ah? Suatu kehormatan, ya, kehormatan. Maka wanita itu asal katanya salah satunya adalah dengan apa? Kehormatan. Kemudian juga ada yang disebut juga mir'ah. Mir'ah itu kan artinya kaca. Maka wanita itu hakikatnya juga sama, ya, senang berkaca. Dikit-dikit kalau yang pakai hijab dia benerin hijab, dikit-dikit yang pakai apa rambutnya disisir dan lain sebagainya dirapihin. Itu memang sudah daripada fitrah wanita, dia memiliki keindahan dan juga kehormatan sebagai muru'ah hakikat daripada seorang wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan wanita itu sebagai sosok yang luar biasa. Oleh karena itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan masing-masing job desk-nya. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi laki-laki memiliki tugasnya masing-masing. Perempuan juga memiliki tugasnya masing-masing. Oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan ini tidak boleh harus saling menyalahkan atau kadang-kadang saling menganggap dirinya lebih mulia, karena boleh jadi ada sesuatu hal yang laki-laki itu tidak bisa lakukan kecuali oleh perempuan. Pun sebaliknya, ya, ada yang memang perempuan itu tidak bisa dilakukan atau melakukan hal tersebut kecuali laki-laki yang melakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini luar biasa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa qabaila lita'arafu. Dan aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki dan perempuan lita'arafu, untuk saling mengenal. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi sebenarnya, Masya Allah, ya. Dan kemudian yang kedua, Allah istimewakan perempuan melalui syariat Islam yang ketat. Jadi kadang-kadang ada orang wanita yang di zaman sekarang, ngapain sih pakai hijab, ngapain sih dia begini-begini bla bla bla, ngapain sih ikut syariat Islam, ribet deh dan lain sebagainya. Itu justru Allah sedang memuliakan wanita. Kenapa? Ibaratnya dengan Allah memberikan syariat yang ketat, itu lebih menjaga sosok wanita. Nah, oleh karena itu berarti Allah itu tidak mendiskriminasi wanita. Justru dengan syariat Islam, Allah sangat memuliakan wanita. Wanita pun juga bisa berkarir. Wanita juga bisa berpolitik. Wanita juga bisa menjadi ibu rumah tangga. Wanita juga bisa sebagainya. Semuanya bisa, ya. Sebagaimana istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembisnis, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ya, sosok pemimpin juga pernah dilakukan oleh istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali contoh-contoh daripada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga peran-perannya masing-masing. Ya, oleh karena itu jangan berkecil hati bagi para kaum wanita. Sesungguhnya Allah sangat memuliakan wanita. Ekspresikanlah diri kalian, yang penting tidak melanggar daripada syariat Islam, tidak keluar daripada koridor yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, selanjutnya kita akan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, kedudukan apa sih yang paling mulia dalam pandangan Islam bagi kaum wanita? Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan yang paling mulia adalah wanita sebagai sosok ibu. Itu yang paling mulia. Mengapa? Karena ketika wanita itu mengandung dari mulai mengandung ya, kemudian besar janinnya dan sampai terus ya, itu melalui proses sungguh amat luar biasa. Lelah, letih, capek, lapar dan lain sebagainya itu dirasakan oleh semua wanita. Tak kala dia hamil. Makanya dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya. Dia hamil ya selama 9 bulan, kemudian dia juga menyusui selama 2 tahun. Itu Masya Allah. Nah, hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki manapun. Yeah. Betul? Betul. Iya, oleh karena itu yang paling luar biasa kalau menurut saya itu adalah hamil dan juga mengandung dan melahirkan, karena ganjarannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Islam tidak melarang kaum wanita untuk memanfaatkan potensinya selagi ia tidak menyalahi fitrah kewanitaan dan syariat Islam. Bagaimana nih tanggapan Ustadz dengan statement tersebut dan sejauh mana sih batasan itu? Ya, baik. Sebenarnya wanita itu hampir sama ya dengan laki-laki, setara dengan laki-laki, hampir sama. Akan tetapi manakala wanita itu dia ingin berkarir, berpolitik, bermasyarakat, haruslah sesuai dengan koridor Islam. Yang pertama yaitu hendaklah ia menjaga kehormatannya, karena kehormatan wanita ini sangat amat penting. Ya, kehormatan itu bisa jadi ya tadi ya, baik dari dalam dirinya maupun dari dalam luarnya, gitu ya. Dan yang kedua, ini adalah menjadikan kewajiban seorang wanita ya itu sebagai yang paling utama. Contoh misalkan bagi wanita yang sudah memiliki anak, hendaknya ia mengurusi anaknya. Jangan sampai ketika dia berkarir sehingga anaknya terbengkalai atau keluarganya terbengkalai. Itu kan namanya telah lewat daripada syariat. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang koridor ini, akan tetapi yang penting jangan sampai bertubuhkan dengan syariah dan jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai wanita. Oke, tadi sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan mengenai mulianya perempuan, yaitu dengan melahirkan dan menyusui. Lalu apalagi sih keistimewaan seorang perempuan sehingga syariat Islam sangat mengatur perempuan? Ya, Masya Allah, ini sangat mengatur bagi perempuan ya. Karena begini, di dalam Islam wanita itu dianggap spesial karena wanita itu adalah sosok yang unik. Dia lebih terhadap perasaan ketimbang logika. Contoh seperti haid. Haid itu di dalam Islam salah satu agama yang paling lengkap kajiannya. Maka kadang-kadang hormon itu berbeda wanita ketika dia sedang haid dan tidak haid. Ketika haid mungkin lebih tempra gitu ya, lebih naik gitu emosinya ya, lebih sering marah. Ya tapi kadang-kadang juga lembut gitu. Jadi memang fluktuatif, mood-moodnya fluktuatif. Kadang dia ingin dimanja, kadang dia ingin disayang, tapi dia juga sering marah-marah gitu, sering ngomel-ngomel. Nah, itu kan sifat uniknya dari perempuan. Kita menganggap laki-laki itu adalah hal yang unik. Itulah keberagaman perempuan yang luar biasa. Dengan perasaannya itulah Allah ingin menjaga bahwa wanita ini seperti kaca. Maka ketika pecah, sulit untuk disatukan. Oleh karena itu, jagalah wanita-wanita kalian, baik yang terdekat maupun yang sudah dimiliki. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Ustadz, kita jeda dulu karena pertanyaan selanjutnya makin menarik nih Ustadz. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Tausiah Harian Ramadan.
kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut nih pertanyaannya, aku ada informasi 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah. Oke, kita lihat cuplikannya berikut ini. 3 waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Berikut waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan terlalu siang serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Dalam riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar sehingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Namun sebagian ulama menerangkan makruh tidur sebelum sholat isya, dan sebagian ulama lagi memberikan keringanan tidur sebelum sholat isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah, tetapi tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan kebiasaan ya. Nah, itu tadi informasi mengenai 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seorang muslimah yang belum menikah ingin menjaga infah dan izah karena melihat zaman sekarang yang semakin canggih sehingga susah mengimbangi, apalagi seorang muslimah yang sering kebawa-bawa oleh lingkungan yang buruk? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagi yang jomblo ya, atau jomblowati mungkin karena wanita, yaitu hendaknya ia memilih teman, circle circle teman yang baik, dan juga perhatikan lingkungan sekitar juga, karena ini sangat mempengaruhi. Biasanya sifat wanita itu ketika dia sudah nyaman di satu tempat, dia ketika ingin keluar circle tersebut, dia rasanya itu nggak enak. Betul. Iya, dia rasanya nggak enak. Nggak enakan itu adalah salah satu rasa yang dirasakan oleh para wanita, dan itu sensitif sekali. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik, ya, karena ini menjadi salah satu benteng kita ketika punten, ya, kita itu khilaf, salah, maka dia bisa mengingatkan kita. Yang kedua, cermat dalam bersosmed, bijak dalam bersosmed. Biasanya ini dia tidak melakukan kesalahan ketika berinteraksi, tapi biasanya ada juga orang yang ketika di sosmed justru makin gahar, komennya juga menyakitkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, carilah teman yang baik, teman yang soleh dan soleha, lingkungan yang baik, karena insya Allah dia akan bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Oke, pertanyaan terakhir nih Ustadz, jika seorang perempuan harus dimuliakan, tapi kenapa sih masih banyak banget rumah tangga yang suaminya kasar terhadap istri? Baik, yang pertama, dia belum mengerti atas tuntunan syariat yang Allah ajarkan kepada kita semua. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun bermain tangan, mukul kepada istri-istrinya, karena Rasulullah sangat amat menyayang terhadap istrinya, dan itu kembali kepada dirinya masing-masing. Mungkin ada miskomunikasi dan lain sebagainya, tapi ketika sudah berkeluarga jangan pernah mengedepankan ego, harus saling mengalah. Kalau dua-duanya saling mengalah, insya Allah rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau misalkan dua-duanya egonya diperbesar, yang ini salah wanitanya, kemudian dia menyalahkan laki-laki, yang laki-laki nggak mau disalahkan, akhirnya cekcok, walhasil terjadi bisa jadi KDRT dan lain sebagainya, miskomunikasi. Padahal mengalah itu bukan berarti kita kalah, akan tetapi justru mengalah
itu menandakan kita adalah orang yang hebat. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang pemaaf, wal 'afina 'anil nas, karena itulah yang disebut dengan muhsinin, orang-orang yang baik. Karena Allah sudah memberikan banyak mulia untuk perempuan, jadi kita juga harus menjaga ya Ustadz kemuliaan tersebut. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya serta jawaban-jawaban dari pertanyaan pemirsa Oksigen ID Channel di rumah. Baik, karena sudah berada di penghujung acara dan mendekati waktu berbuka puasa, dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap harinya. Kalau gitu, saya Putri dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.